Shalom, sahabat CS dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berlaku kasar terhadap istri. Ini judul yang sangat menarik, saudara sekalian. Sehubungan dengan lagi viralnya kasus KDRT, seorang artis yang terkenal. Nah, saya akan membahas tentang berlaku kasar terhadap istri. Kolose 3 ayat 19 dikatakan begini. Ini nasihat kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, kalau sudah pelajari Alkitab, ya, nasihat terhadap suami bukan hanya di surat Kolose, surat kepada jemaat Kolose, tetapi di beberapa bagian Alkitab ada nasihat untuk suami, ya, supaya mengasihi istrinya. Coba kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini sama, saudara, ya. Tadi, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kemudian ditambahkan penjelasan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, di Efesus, itu sinonim, sama. Hai suami, pada suami, kasihilah istrimu. Kemudian dijelaskan sebagaimana standarnya Kristus telah mengasihi jemaat. Dan Alkitab menjelaskan, Paulus dalam hal ini, dengan ilham Roh Kudus menjelaskan, Kristus mengasihi jemaatnya itu gimana? Menyerahkan dirinya baginya. Dengan mati di kayu salib, sebagai bukti ketaatan kepada Bapa, karena kasihnya kepada jemaat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Artinya setiap siapapun dia kalau percaya Yesus tidak binasa. Nah, Yesus itu yang mengasihi jemaat itu menyerahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, ini surat Rasul Petrus, murid atau rasul dari Kristus. Dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Jadi bukan hanya pada seorang suami, tapi secara umum suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hidup bijaksana sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi dijelaskan, suami harus bijaksana pada istrinya, dengan istrinya, karena istrinya itu kaum yang lebih lemah. Secara fisik memang wanita lebih lemah secara fisik. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi Petrus mengatakan, pria atau suami harus menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, artinya yang akan mewarisi kehidupan kekal. Karena dikatakan yaitu kehidupan. Di sini tentu bukan hanya kehidupan ketika ada di bumi, tetapi terlebih kehidupan di dunia yang akan datang. Jadi kehidupan bersama dengan pasangan itu ternyata berimplikasi kepada hidup kekal. Bahkan dijelaskan kenapa kita harus menghormati istri, hidup bijaksana, tidak berlaku kasar, supaya doamu jangan terhalang. Jadi doa seorang pria itu berkaitan erat dengan perlakuannya terhadap istri yang hidup bersama dengan dia. Bahkan keselamatan jiwanya itu juga tergantung hubungannya dengan istrinya. Karena dikatakan teman pewaris. Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita tidak beres dengan istri, berlaku kasar, Alkitab mengatakan doa kita terhalang, kehidupan kita yang di masa yang akan datang pun itu akan terhambat, saudara. Ada satu terjemahan sederhana Indonesia itu mengatakan begini, 1 Petrus 3 ayat 7. Begitu juga para suami, hendaklah kalian masing-masing hidup baik dengan istrinya, hidup baik. Kalau tadi bijaksana dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan lebih lemah dari laki-laki. Tadi saya katakan secara fisik lebih lemah. Jadi kalau diadu pada umumnya pria yang menang karena secara fisik umumnya pria lebih kuat. Di sini dikatakan secara jasmani perempuan lebih lemah dari laki-laki. Dan kamu juga harus menghormati istrimu dengan mengingat bahwa dia juga, dijelaskan, lewat kebaikan hati Allah, mewarisi hidup yang selama-lamanya, hidup kekal. Kalau kamu tidak menghormati istrimu, maka ini akibatnya, konsekuensi logisnya, maka doamu tidak akan didengar dan tidak akan dijawab oleh Allah. Jadi doamu, doa apa aja, bukan hanya nggak dijawab, tidak didengar. Ini kan luar biasa solusinya. Berarti memang Allah sangat concern hubungan suami istri. Terutama hubungan suami orang Kristen, suami istri Kristen, pasangan yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, pada umumnya yang menjadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu wanita. Memang ada juga pria yang mengalami KDRT dari pasangannya, dari istrinya. Tapi itu jarang sekali, saudara, ya. Karena ini ada undang-undang hukuman bagi pelaku KDRT. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau berurusan dengan Tuhan, KDRT itu luar biasa, tadi kan jelasnya. Kita akan terhalang doa kita, bahkan kehidupan kekal kita pun bisa mengalami
masalah besar, saudara ya. Saya melihat, saudara ya, suami yang melakukan KDRT, pelakunya suami itu, dia mengalami hukuman, betul-betul hukuman secara fisik, mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu kita mesti perhatikan, saudara sekalian. Baru-baru ini kita menyaksikan ya, viral di media, artis yang juga pernah anggota dewan, politisi, pernah memenangkan ajang Putri Indonesia, bahkan Miss Universe, waktu diadakan di Filipina. Ini mengalami KDRT, padahal baru menikah, pernikahan yang bukan yang pertama, yang kedua, baru menikah 9 bulan, mengalami KDRT, sehingga beritanya merebak, menjadi viral seterusnya. Karena apa? Istrinya melaporkan ke polisi tindakan KDRT dari suaminya. Saya nggak tahu kelanjutannya, yang pasti akan diproses. Kalau tuntutannya, laporannya tidak dicabut, mungkin kena pasal. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Alkitab menghukum suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kalau saya analogikan, ketika Saulus waktu itu menganiaya jemaatnya, ketika Saulus mau ke Damsyik, dia mendapat surat kuasa untuk menganiaya jemaat. Kita melihat, menyaksikan di Alkitab, Saulus harus berhadapan dengan Kristus. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ini Saulus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi dengan berkobar-kobar semangat menyala-nyala untuk menganiaya jemaat, perjalanan ke Damsyik, Alkitab mencatat tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Perhatikan, ini suara siapa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi dalam keadaan rebah, Saulus mendengar suara menyebut namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi jemaat Kristus pada waktu itu dianiaya luar biasa. Saulus ini yang menyaksikan Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Ini juga mau menganiaya jemaat. Nah, saudara-saudara, Yesus turun langsung, saudara. Akibatnya Saulus pada waktu itu rebah. Dia buta selama 3 hari, saudara, mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, kalau suami yang menganiaya istrinya, istri Kristen yang saleh, dia akan berhadapan dengan Kristus sendiri. Yesus itu di perjanjian lama bergelar Jehovah Sebaot, Panglima Bala Tentara Allah. Itu dicatat di Yosua pasal yang kelima, saudara, ayat 14. Itu bergelar Jehovah Sebaot, Panglima Bala Tentara Allah, dengan pedang terhunus. Kau bisa bayangkan menghadapi panglima yang perkasa, yang luar biasa. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau saya boleh simpulkan, pria Kristen, pelaku KDRT, siap-siap babak belur, dihajar Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pria Kristen, pelaku KDRT, siap-siap babak belur, dihajar Tuhan. Ini peringatan keras. Memang mungkin tidak langsung dihajar babak belur, hancur lebur. Tetapi percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Ada satu kalimat dari seorang yang menurut saya sangat menarik. Tidak ada pria yang memukul istrinya kecuali orang gagal. Ulang lagi, tidak ada pria yang memukul istrinya kecuali orang itu orang gagal. Jadi, orang yang memukul istrinya itu orang yang gagal, saudara. Ini luar biasa ya. Jadi jangan main-main. Pasangan suami istri harus saling mengasihi. Memang ada konflik, ada perbedaan, itu wajar. Tetapi janganlah menggunakan kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Lukanya bukan hanya fisik, tapi menimbulkan trauma, menimbulkan luka batin. Yang luka bukan hanya si wanita. Mungkin luka lebam bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Tetapi luka batin itu akan berlangsung lama, bahkan bisa tidak tersembuhkan. Dan yang lebih mengerikan, yang luka ternyata bukan hanya si wanita, tetapi Kristus mempelai pria itu akan terluka. Dan kalau dia terluka, saudara, habislah pria itu. Biar pesan firman Tuhan ini boleh kita perhatikan, terutama pria-pria Kristen, siap-siap babak belur kalau melakukan KDRT terhadap istri Anda. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholat